み出したくて輝きたくて I say I'll never lose my way. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Di video kali ini gue akan kembali membahas Ultraman Omega. Kemarin udah gue bahas teasernya, penampilan full reveal Ultraman Omega, sekalian sama pemerannya, human formnya, dan juga alat berubahnya tuh. Nah, kali ini gue akan bahas informasi dari balik layar, tepatnya dari sang main director, yaitu Masayoshi Takesue. Ada 2 poin penting yang wajib dibahas, tentang Ultraman-nya sendiri, dan juga tentang seriesnya. Yang pertama, tentang Ultraman-nya. Alasan kenapa Omega itu hampir keseluruhan tubuhnya berwarna merah, sampai ke bagian wajah juga merah-merah. Alasannya adalah biar menari aja. Ya emang itu alasannya, emang apa lagi? Karena selama ini masih belum ada Ultraman, yang maksudnya main karakter di sebuah series, yang hampir keseluruhan dirinya berwarna merah. Loh, Zerd bukan? Ya bukan, karena dia MC movie, bukan series. Kalau Z itu kan cuma formnya aja, Beta Smash. Tapi Z-nya sendiri berwarna biru. Nah, jadi Masayoshi pengen nih, ada main Ultraman yang keseluruhannya berwarna merah. Jadi itu alasan kenapa Omega dibuat hampir keseluruhannya memiliki warna merah. Bahkan itu sampai wajah-wajahnya. Desain Omega ini nggak jelek ya, tapi emang mungkin perlu pembiasaan dulu. Dibandingkan sama Zord sama Z, Omega ini merahnya emang lebih banyak. Dan gua aku ini emang unik sih jadinya. Keren atau enggaknya tergantung selera, tapi menurut gua dari samping yang paling keren. Yang kedua, tentang seriesnya. Alasan kenapa Omega ini dibuat human form dan dalam ceritanya dibuat kehilangan ingatan, alasannya karena Masayoshi ingin membuat series yang bisa mengeksplorasi alasan Ultraman melindungi bumi. Jadi nggak hanya sekedar disinggung sedikit, nggak hanya penonton yang berusaha menyimpulkan kenapa. Oh, ini Ultraman-nya melindungi bumi ya karena hostnya. Ini karena ingin melindungi orang-orang tercintanya. Tapi di series ini akan dieksplorasi lebih jauh. Makanya tuh dibuat kehilangan ingatan. Dia membaur sama manusia bumi, terus nanti ngelihat kaiju-kaiju bakal balik lagi ingatannya. Puzzle-puzzlenya akan saling mulai terhubung. Ya, terdengar cukup menarik dan semoga berhasil sama konsep ini. Terus, bagusnya gimana seriesnya nantinya? Konsep episodiknya dibuat seperti apa? Nah, ini kan sering diributin nih. Episodiknya, fillernya, dan sebagainya kan. Gara-gara kemarin tuh banyak yang kaget. Wah, ini konflik utamanya ini. Mana nih konfliknya? Kok nggak ada? Kok muter-muter doang? Kok malah kebanyakan filler rasanya? Dan sekarang ujung-ujungnya orang komen itu terus. Oke, ini pendapat gua ya. Kalau mau dibikin episodik, ya silakan aja. Karena emang kebanyakan Ultraman kan emang episodik ya. Episodik itu maksudnya ceritanya berdiri sendiri. Episode ini lawan kaiju ini, episode berikutnya lawan kaiju itu. Ini bisa berlaku untuk series yang nggak punya konflik utama, ataupun yang punya konflik utama. Nah, terus Omega ini bagusnya dibuat konsep kayak gimana? Kalau tadi gue lihat tentang pendalaman Ultraman-nya, kenapa dia melindungi bumi, malah mending gak usah dikasih konflik utama. Yang ada villain-nya itu. Dibikin muter-muter aja lawan kaiju. Tapi fokusnya jelas ke perkembangan karakter si Ultraman. Jadi episodiknya kembali seperti era awal dulu. Gak perlu ada konflik utama. Random aja episodenya. Dan kalau dibuat kayak gitu, artinya penilaiannya jadi beda. Kita cuma perlu melihat seberapa bagus masing-masing episodenya. Banyak episode yang bagus, berarti seriesnya bagus. Tapi kalau mau dibuat konflik utama, ya mending kayak Blizzard. Dari awal nggak tahu siapa musuhnya. Seriesnya kan dibuka lawan kaiju random aja. Tapi semakin diikuti kita tahu tuh, oh ternyata ini lawannya. Bahkan ada episode yang kita anggap filler, ternyata berguna, nyambung ke episode yang lain. Jadi harap perhatikan baik-baik keputusan untuk membuat konsep dari seriesnya. Ultraman itu episodik ya. Nah, episodiknya akan dibuat seperti apa? Jangan sampai salah ambil keputusan kayak arc. Arc itu kan punya konflik utama yang jelas. Ini masalah yang dihadapi apa gitu kan? Tapi dia malah muter-muter nggak jelas ya. Episodik sih episodik tapi marah filler. Setengah seriesnya filler itu. Mana nih keberlanjutan ceritanya gitu? Series Ultraman sekarang nggak cocok kayak gitu. Karena cuma 25 episode. Atau mau dibikin tuin juga terserah sih ya. Setiap episode punya konfliknya masing-masing. Tapi ada juga tuh nanti yang bersambung-bersambung. Ya mau gimana pun sebenarnya terserah sih. Nggak bisa jadi patokan juga itu. Tergantung eksekusinya sendiri dan kualitas dari seriesnya. Jadi nggak harus diributkan sih sebenarnya. Nah, jadi itu dia pembahasan kita kali ini. Informasi dari Ultraman Omega. Kenapa dia berwarna merah, kenapa pakai human form, hilang ingatan, dan terakhir tadi gue sedikit kasih tanggapan konsep series yang seperti apa yang bagus. Ya, kesimpulannya sebenarnya nggak bisa jadi patokan ya. Ya udah, segini aja video kali ini. Kalian juga silahkan komentar di bawah pendapat kalian tentang Omega. Kita close videonya seperti biasa. Terima kasih telah menonton and see you next time.